sama. Dah, coba. Tenaga endogen itu apa? Gimana kalian ingat? Tenaga endogen. Tidak. Tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari Pengubah itu. ada pengubah. Tenaga endogen berasal dari Tenaga endogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari dalam bumi. Kalau eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari laut bumi. Bukan laut, itu luar. Oh, Jadi yang udah Lida sampaikan tadi, apa kesimpulannya? Apa perbedaan dari tenaga endogen dan tenaga eksogen? tenaga endogen Itu berasal dari luar, tenaga tenaga eksogen kalau tenaga endogen berasal dari luar dalam. Kalau tenaga dalam mana eksogen- nih? Dalam rumah? dalam bumi. Dalam bumi. Kalau tenaga eksogen berasal dari luar bumi. Nah, ini kan yang membentuk permukaan bumi tidak rata. Jadi intinya permukaan bumi ini menjadi tidak rata karena adanya tenaga endogen. Inilah jadi bentuknya. Nah, hutan, gunung-gunung itu hasil dari nah, lautan, kawah. Nah, inilah prosesnya. Ini kayak gunung-gunung nih, tenaga endogen. Nah, samudra, lautan, itu tenaga endogen. Di Indonesia, salah satunya di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, tanda merahnya apa? Ini adalah tanda adanya patahan. Dulunya, gini. Yang merah ini berarti berpotensi terjadinya gempa bumi yang sangat dahsyat nantinya. Karena di bawahnya ada pergerakan lempeng. Nah, kalau di sini ada pergerakan lempeng yang namanya lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Nah, kalau yang di sini, ini nih, kalian tahu ini merah apa? Kalau yang sekarang ini, kalian tahu Bukit Barisan? Tahu. Nah, itulah dia Bukit Barisan. Kalau misalkan nanti, ya itu Bukit Barisan itu berpotensi akan terjadi gempa bumi. Nah, itu namanya patahan semangkuk. Kalau udah patahan semangkuk, pasti berpotensi akan menjadi gempa bumi. Oke, tenaga eksogen adalah tenaga pembentuk muka bumi yang sifatnya itu merusak. Jadi tenaga eksogen ini dia dapat mengubah bentuk muka bumi yang sifatnya berubah, yang sifatnya merusak. Apa yang dirusak? Yaitu tenaga yang dihasilkan oleh tenaga endogen. Oke. Nah, tenaga eksogen ini bersumber dari air, angin, sinar matahari maupun tenaga dari makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Nah, faktor yang diakibatkan oleh tenaga eksogen yaitu erosi, sedimentasi, lalu dan pelapukan. Kita lanjut. Oke, apa itu erosi? Erosi adalah peristiwa penyikisan tanah buatan dan Oke, erosi. Nah, ini selanjutnya ada pelapukan biologi. Nah, ini tadi yang Lida tadi yang bertanya yang berhubungan dengan Oke, pelapukan biologi ini pelapukan yang disebabkan oleh hancurnya batuan karena kegiatan makhluk hidup. Makhluk hidup ini bisa oleh manusia, bisa oleh bakteri, bisa oleh kayak hewan-hewan yang kecil. Nah, pelapukan biologi biasanya disertai oleh pelapukan kimia. Nah, berarti pelapukan biologi itu ada hubungannya dengan pelapukan kimia. Misalnya pada batu yang hancur karena ditumbuhi oleh lumut dan tanaman lain, atau batu yang berlubang karena dilubangi oleh sumur. Nah, salah satunya kayak papan tadi.
Kalian pasti pernah lihat papan yang sudah lapuk. Nah, itu apabila papan nah, itu karena basah kan. Nah, papan yang disampan itu kenapa bisa dia cepat lapuk? Karena dia itu sudah terkena air. Lembab, lama-kelamaan di situ ditempel oleh jamur. Nah, Mau masuk jurusan. oke, kita padai untuk pertemuan kita terakhir ini. Oke, kita membaca doa sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.